Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zimran Apresa Pratama dengan NIM 2012300022. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Teknologi Informasi yang diampu oleh Ibu Rika Saputri MPD. Tanpa memperpanjang waktu, mari saja langsung kita bahas videonya. Yang pertama, rukun Islam terdiri dari 5 pilar penting yang menjadi dasar bagi setiap umat muslim dalam mengikuti ajaran agama Islam. Dari sudut pandang fikih, rukun Islam tidak hanya dianggap sebagai konsep spiritual, tetapi juga diimplementasikan dalam bentuk aturan syariat yang mengatur tata cara pelaksanaan ibadah. Fikih menjelaskan secara mendetail bagaimana seorang muslim seharusnya menunaikan syahadat sebagai pengakuan iman, melaksanakan sholat 5 waktu dengan cara yang tepat, membayar zakat sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan puasa selama bulan Ramadan, serta menjalankan ibadah haji jika mampu secara fisik dan finansial. Oleh karena itu, fikih memberikan pedoman praktis yang lengkap agar pelaksanaan rukun Islam berjalan sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua, dalil dan landasannya. Setiap rukun Islam memiliki landasan yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah yang menjadi acuan hukum dalam fikih. Contohnya, kewajiban untuk melaksanakan sholat dijelaskan dalam berbagai ayat dalam Al-Quran, sedangkan cara dan waktu pelaksanaannya dicantumkan dalam hadis. Begitu juga dengan zakat yang dikenakan berdasarkan ketentuan tertentu, puasa yang mempunyai syarat dan hal-hal yang dapat membatalkannya, serta haji yang melibatkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Fikih mempelajari dasar-dasar ini untuk menentukan hukum-hukum yang mengatur umat Islam secara rinci, agar ibadah yang dilakukan tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan sesuai dengan ketentuan syariat. Yang ketiga, peran hadis sebagai penjelas dan pelengkap. Hadis Nabi Muhammad SAW memiliki fungsi penting dalam memahami rukun Islam secara keseluruhan. Sementara Al-Quran biasanya menyampaikan kewajiban ibadah dengan cara yang umum. Hadis memberikan detail dan contoh nyata tentang bagaimana menjalankan ibadah tersebut. Sebagai contoh, hadis menjelaskan berbagai gerakan dalam sholat, doa-doa yang diucapkan, dan adab beribadah yang tidak dijelaskan secara spesifik dalam Al-Quran. Selain itu, hadis juga memperkuat argumen-argumen yang terdapat dalam Al-Quran dan berfungsi sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum fikih terkait dengan pelaksanaan rukun Islam. Yang keempat, dari hadis Jibril, yang dimana salah satu hadis yang paling penting adalah hadis Jibril, dimana malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk menanyakan tentang 3 hal: Islam, iman, dan ihsan. Dalam penjelasan mengenai Islam, Nabi merinci 5 rukun Islam secara menyeluruh, yang merupakan fondasi utama bagi seluruh umat Islam untuk memahami tanggung jawab mereka. Hadis ini menjadi sumber utama dalam banyak studi fikih dan pendidikan agama, karena memberikan gambaran singkat namun komprehensif tentang inti ajaran Islam, terutama mengenai kewajiban ritual yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Dan yang terakhir, mengapa pemahaman rukun Islam dari fikih dan hadis penting untuk muslim? Yaitu, memahami rukun Islam dari perspektif fikih dan hadis sangatlah penting, bukan hanya untuk melaksanakan ibadah yang sah dan diterima, tetapi juga untuk memperbaiki kualitas iman dan ketakwaan seorang muslim. Dengan pengetahuan ini, seorang muslim dapat melakukan ibadah tidak hanya secara lahiriah, tetapi juga menyelami makna dan tujuan di balik setiap kewajiban agama. Ini dapat membantu mereka menghindari kesalahan dalam beribadah, memperkuat iman, dan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab spiritual dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video dari saya, semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.